Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang dependency parsing, di mana di sini adalah pembahasan yang kedua, yaitu tentang dependency relations. Untuk bahasan yang sebelumnya, yaitu bahasan 1 tentang pengantar. Pembahasan tentang dependency parsing ini saya ambilkan terutama dari buku Speech and Language Processing. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah buku Speech and Language Processing yang untuk bahasan tentang dependency parsing diambilkan dari bab 15 ya. Dan sebelumnya ada 3 bab, yaitu 12, 13, dan 14. 3 bab itu tentang konstituensi, grammar, dan parsing. Ya, jadi di sini kita di bagian yang kedua, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan untuk yang di bab 15 tersebut ada bahasan-bahasan berikutnya. Ya, untuk hubungan gramatikal ya, jadi ada di linguistik secara tradisional ya, ini ada hubungan gramatikal ya, ada hubungan gramatikal yang hubungan itu merupakan hubungan biner ya, hubungan biner yang artinya hubungan antar dua kata ya. Yang ini merupakan adalah struktur dependensi itu adalah seperti itu, di mana biner tersebut ya, biner tersebut adalah antara head ya, sebuah head dan sebuah dependentnya ya. Jadi kata yang sebagai head sebagai intinya dan kata dependentnya, kata dependent atau modifiernya. Ya, di bab sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan konstituensi structure ya, yaitu berkaitan dengan frase. Di situ juga ada, dalam frase itu ada headnya. Di dalam sebuah frase ada headnya. Jadi ada sebuah konstituen ya, ada headnya, di mana head itu adalah merupakan inti ya, kata intinya ya. Kata inti misalkan untuk yang utamanya, frase yang utama itu adalah non phrase dan verb phrase. Frase nomina dan frase verba. Frase nomina dan frase verba masih seperti contohnya di sini ya. Untuk frase ini ada frase nomina, di sini disebut, ada dituliskan ada NP, ada frase verba ya. Ya, kalau dituliskan juga di sini bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Kalau tadi pakai NP, kemudian VP dan lain-lain, di situ kita tidak bisa melihat secara langsung mana kata headnya. Nah, kalau di sini bisa saja dituliskan meskipun bentuk yang seperti ini lebih jarang ya. Jadi misalkan ini ada the difference ya, maka di sini headnya itu adalah difference ya. Seperti misalkan kalau ini adalah contoh yang lain, misalkan adalah we are, maka ini adalah headnya itu adalah are ya, seperti itu. Ini contohnya untuk yang frase yang konstituen. Nah, kita di sekarang ini membicarakan tentang yang dependensi. Ya, jadi untuk apa di sini ya, maaf ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ada kata-kata yang merupakan
ya, kata-kata itu yang merupakan dependent dari sebuah head, baik itu merupakan secara langsung atau tidak langsung di dalam konstituen. Di dalam konstituen ini di dalam frase tadi yang konstituensi, struktur konstituensi, yang balik lagi di sini kita lihat ini adalah struktur konstituensi yang kita balik lagi yang lebih umum di sini, ya, bahwa di sini misalkan contohnya ada misalnya kita lihat ya, seperti misalkan di sini ada contohnya yang agak besar di sini ya. Ini ada verb phrase ya. Verb phrase itu terdiri dari verbnya ini adalah prefer, kemudian non phrase-nya itu adalah ini non phrase-nya ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa yang verb phrase di sini ini head-nya itu adalah yang prefer. Sini prefer ini adalah head-nya untuk yang di sini. Oleh karena itu ya, prefer di sini, atau kalau kita lihat di dependency prefer sini, ini ada dependent-nya. Nah, ini dependent yang tidak langsung, dependent tidak langsung, dependent tidak langsung. Nah, kalau di sini kita lihat jelas kalau yang bentuknya yang kanan ini antara head dan dependent-nya itu tidak bisa terlihat dengan langsung, tidak bisa terlihat dengan jelas. Ya, itu kita lihat untuk yang sebelah kanan tadi adalah yang struktur konstituen. Kemudian kalau yang pendekatannya itu adalah dependency, itu hubungan antara head dan dependentnya, hubungan antara head dan dependentnya itu dibuat secara eksplisit ya, dibuat eksplisit ya. Tadi langsung kelihatan dari gambar tersebut ya. Jadi dibuat link-link antara head dengan kata-kata yang merupakan dependentnya langsungnya ya. Jadi langsung dibuat hubungan-hubungan tadi tanpa memerlukan ya, tanpa memerlukan struktur konstituen, Kita lihat lagi di sini yang sebelah kanan ini dengan struktur konstituen, bahwa ada NP ini adalah satu konstituen di sini dan seterusnya. Jadi tanpa ada struktur konstituen. Kemudian selanjutnya untuk hubungan atau pasangan antara head dan dependent tersebut ya. Ya, kita kemudian ada fungsi-fungsi gramatikal ya, atau hubungan jenis-jenis hubungan gramatikal ya. Seperti contohnya misalkan kalau yang kita kenal ada subject ya, ada direct object ya, ada indirect object dan seterusnya. Ini beberapa yang umum ada, seperti kita lihat contohnya di sini. Nah, kita lihat di depan. Nah, di sini kita lihat ya. Ini ada hubungan-hubungannya, yang kita lihat hubungan-hubungannya itu ya. Yang hubungan-hubungannya ini adalah yang ini. Jadi ada yang nominal subject, ada direct object, ada modifier untuk nominal modifier dan seterusnya. Jadi ada grammatical relationnya, ada jenis grammatical relationnya. Ya, kemudian kalau untuk di bahasa Inggris ya, itu yang grammatical relation tadi itu berkorelasi dengan kuat, berkorelasi dengan erat, meskipun tidak harus posisi di dalam kalimat ya. Seperti kalau misalkan ada subjek, predikat, objek, misalkan seperti itu. Ya, meskipun tidak harus seperti itu, tapi ini adalah ada punya hubungan yang cukup kuat ya. Kemudian
kita lihat ya, untuk bahasa-bahasa yang lebih fleksibel ya, bahasa-bahasa yang lebih fleksibel, urutan-urutan kata-katanya ya, urutan katanya dibolak-balik bisa seperti ini. Udah kita lihat di yang video sebelumnya di sini ya, kita lihat seperti bahasa di sini ada di sini ya. Nah, kita lihat di sini kalau untuk sebuah kalimat yang secara inti maknanya itu sama, ini bisa dibolak-balik kata-katanya ya. Katanya bisa dibolak-balik, damanya di sini, ini damanya di belakang, damanya agak di belakang gitu ya. Ini contoh bahasa Czechnya. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian ada upaya yang disebut dengan universal dependency ya. Jadi mencoba untuk membuat standarisasi untuk berbagai upaya yang telah dilakukan yang ada varian-variannya, kemudian ada untuk bahasa yang mungkin berbeda, kemudian ada cara membuatnya, ada varian-variannya, kemudian bagaimana dibuat standarisasi. Ya, kita ada di sini ahli bahasa, linguis itu kemudian mengembangkan taksonomi dari relasi-relasi ya. Relasi itu tadi itu ada subjek, objek, dan seterusnya. Jadi bukan hanya subjek, objek saja, tapi lebih banyak lagi ya hubungan-hubungan tersebut ya. Ya, meskipun ada beberapa variasi dari beberapa pengembangan ya, tapi ada beberapa kesamaan yang cukup ya. Kemudian ada proyek penelitian yang disebut dengan universal dependency ini sekitar tahun 2016 ini papernya. Ini kemudian dibuat ya standar untuk bagaimana membuat dependency grammar ya, yang itu tentunya yang dimotivasi dengan atau berlandaskan secara linguistik, kemudian digunakan untuk computational linguistik. Jadi secara komputasionalnya itu berguna, artinya bisa digunakan misalkan contohnya misalkan digunakan untuk aplikasi-aplikasi NLP ya. Kemudian juga bisa dipakai untuk bahasa-bahasa yang berbeda. Jadi ada banyak bahasa, kemudian coba menggunakan standar di universal dependency ini. Nah, ini di paper universal dependency itu tadi ya, salah satu motivasinya disebutkan, ini adalah salah satu motivasinya. Ini ada beberapa standar yang kebetulan digunakan untuk bahasa yang berbeda-beda. Ini bahasa yang berbeda-beda tapi artinya sama, yaitu a cat, kisses, rats, and mice. Yang kita lihat bahwa di sini misalkan untuk bahasa Inggris, di sini adalah kisses itu adalah predikatnya, yaitu root-nya. Kemudian ini dependent-nya adalah ke sini, ke cat. Nah, ini standar yang lain berbeda. Ini ada ke sini dulu. Kemudian dari cat ini ke kemudian di sini ke sini. Sama untuk yang paling atas ya, standar yang paling atas ini dari predikat ya, root ke sini ya, kemudian ke sini ya. Ini sekali lagi ini untuk kalimat yang sama ya, kalimat yang sama artinya tapi terjemahannya. Ini contohnya. Kemudian bagaimana dicoba buat standarnya dengan apa yang disebut dengan universal dependency. Ya, tadi disebutkan bahwa hubungan atau relasi ya, relasi itu ada
subject, ada objek, direct object, indirect object, ya. Bukan hanya itu, tapi ada juga yang lain-lain. Ya, kita lihat di sini. Ini contoh beberapa relation yang diambilkan dari universal dependency. Kita lihat di sini ada contohnya. Di sini ada kelompok pertama yang causal argument, yaitu yang digunakan dengan verb. Yang ini untuk yang nominal, digunakan untuk nomina atau kata kerja. Dan ini adalah yang lain-lain. Ya, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Ini head-nya itu adalah yang miring ini, karena dependent-nya itu adalah yang garis tabelnya. Misalkan untuk nominal subject, ya, head-nya itu adalah ini cancelled, yaitu yang verb, ya, kemudian cancelled, kemudian dependent-nya itu adalah united, ya. Ini adalah artinya end subject-nya, nominal subject-nya itu adalah united. Kemudian untuk contoh yang kedua, direct object, ini untuk diverted sebagai head, kemudian dependent-nya itu adalah flight. Kemudian contoh yang indirect object, ya, misalkan ini head-nya book, kemudian dependent-nya itu adalah her. Kemudian contoh untuk yang end mode, ya, nominal modifier, ini adalah head-nya itu adalah flight, kemudian dependent-nya adalah morning, dan seterusnya. Ini adalah contoh hubungan-hubungan, ya, di universal dependency. Ini adalah hubungan-hubungan yang penting, yang intinya ada beberapa relation ini. Ya, jadi ada dua jenis, ya, ada dua jenis relation. Yang pertama adalah klausal, yang kedua adalah modifier. Ya, di mana klausal itu biasanya dengan predikat, di mana predikat itu biasanya dengan verb. Kemudian kalau yang modifier ini adalah yang memodifikasi head-nya. Jadi kita lihat lagi di sini. Ini adalah yang klausal di sini dengan verb, dengan predikat. Ya, contohnya tadi ada verb-verbnya, yang head-nya. Kemudian ini adalah modifier. Ini modifier untuk misalkan untuk noun atau ya biasanya untuk noun di sini salah satu yang pentingnya, ya. Seperti ini modifier, kita lihat. Modifier itu adalah flight dengan morning, ya, flight dengan cheapest, dan lain-lain. Ya, ini contoh hubungan-hubungan, ya, causal relation, ya. Causal relation itu artinya dengan predikat. Ini adalah predikatnya, ya, predikatnya. Ini adalah predikatnya, yaitu root-nya, yaitu verb di sini, biasanya verb. Misalkan di sini untuk predikatnya itu adalah cancel. Di mana di sini ada hubungan yang klausal itu adalah end mode. Ini adalah yang end subject dan di objek, ya. Kemudian yang kedua yaitu yang modifier, yang kalau tadi yang pertama klausal, kemudian yang pertama klausal, yang kemudian yang kedua itu adalah modifier, ya. Misalkan modifier untuk noun, nounnya itu misalkan flight, ya, flight itu sebagai head, kemudian misalkan Houston itu adalah sebagai dependent-nya, modifier-nya. Ini adalah contoh-contoh di universal dependency untuk beberapa bahasa, ya. Ya, untuk beberapa bahasa ini adalah contoh-contohnya seperti ini. Kemudian juga ada di universal dependency itu ada bahasa Indonesia juga. Ya, untuk bahasa Indonesia juga, ya. Jadi ini contohnya adalah untuk yang parallel universal dependency. Ini adalah bahasa Indonesianya, ya. Ini ada bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya seperti ini. Ini adalah lemanya, ini kata-katanya, ini kata-kata dan lemanya. Ini kemudian hubungannya itu adalah di sini. Ini adalah hubungannya. Jadi seperti contohnya, misalkan ini adalah root, ya. Rootnya itu adalah menyambut.
ya. Rootnya itu adalah menyambut. Kemudian dari menyambut itu dependentnya ya. Dependent dari menyambut itu ada di sini adalah yang end subject, konservasionis, dan di sini ada juga admorphnya itu atau objeknya dulu adalah menyambut pengumuman ya. Ini jadi di sini itu adalah urutan katanya ya, nomor kata di sini. Nomor kata sama seperti di sini nomor katanya. Jadi di sini ada menyambut. Nah, di sini ada konservasionis. Kemudian di sini menyambut pengumuman. Misalkan seperti itu dan seterusnya. Ini contoh untuk bahasa Indonesia. Ya, saya kira seperti itu untuk bagian kedua ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di bagian bahasan yang